Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Masih tetap semangat, bukan? Iya. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mampu melewati semua pergumulan-pergumulan akibat pandemi corona ini. Karena itulah mari kita menerima firman Tuhan di Minggu Rogate hari ini dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua menginginkan hidup yang berkemenangan, bukan? Tentu agar menjadi pemenang kita harus mau berjuang dengan menggunakan segala potensi yang ada. Sama seperti yang kita alami pada masa pandemi ini. Walaupun sampai hari ini belum ada obatnya, tetapi kita tidak mau dikalahkan oleh virus ini sehingga kita mau mengikuti protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Kita mau menerima vaksin, kita mau hidup dengan sehat dan kita mau tetap semangat. Itu membuat kita menjadi menang sampai hari ini, bukan? Saudaraku, sebenarnya sadar atau tidak sadar, hidup kita ini adalah peperangan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap saat kita berperang melawan kuasa dunia yang dikomandoi, dimotori oleh si iblis, yaitu melawan segala hawa nafsu, melawan kemarahan, melawan godaan harta, melawan kemewahan, dusta, dan lain-lain. Bila kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan bahwa dunia yang harus kita lawan itu adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dan tentang itu pilihan ada pada kita, yaitu menjadi pemenang yang bisa mengatasi segala keadaan atau menjadi pecundang yang mau dikuasai, ditaklukkan oleh keadaan. Dan harus kita akui, kita ini sering lemah, kita ini sering jatuh, bukan? Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemane. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itulah saudaraku, kita ini bisa jatuh bangun, kita ini bisa timbul tenggelam. Sekarang yang perlu adalah apakah yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap memenangkan pertempuran itu. Karena musuh kita di zaman sekarang ini, terutama di masa pandemi, di zaman virtual ini, musuh kita itu semakin kuat, semakin gencar, semakin licik. Dan mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk mengalahkan kita. Tetapi saudaraku, kita tidak perlu takut, jangan takut. Mari kita belajar dari peperangan antara Daud dengan Goliat. Goliat datang dengan segala perlengkapan perang yang terhebat pada zaman itu. Sementara Daud datang hanya dengan pakaian seorang gembala, pakaian yang biasa saja. Tetapi mari kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 45.
Di sana Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu lihat saudaraku, siapa yang menang? Yang menang Daud, bukan? Saudaraku, peristiwa itu meyakinkan kita bahwa kita ini tidak pernah ditakdirkan Allah untuk kalah. Termasuk kita tidak ditakdirkan untuk dikalahkan oleh kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Mungkin di antara kita ada yang terinfeksi, ada yang kehilangan orang yang kita kasihi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kerugian dalam bisnis, dalam usahanya. Mungkin sekali ada yang mengalami keretakan dalam keluarganya. Tetapi saudaraku, kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini pada kita. Bagaimana supaya kita menang? Karena di ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Bukan hanya COVID. Siapakah yang mengalahkan dunia? Kepada kita saudaraku diberikan 3 jawaban. Paling sedikit 3 cara memenangkan perang rohani itu. Yang pertama, mari kalahkan dengan iman. Ayat pertama dan ayat yang kelima. Di ayat 4b dan ayat 5 dikatakan begini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita hubungkan dengan Efesus 6 ayat 16. Di mana dikatakan bahwa iman itu adalah perisai. Iman yang bagaimana? Yaitu iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Saudaraku, iman seperti inilah yang menjadi alat mereka, senjata mereka melawan ajaran palsu pada waktu itu. Ajaran palsu yang menolak bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Karena menurut ajaran palsu tersebut tidak mungkin Allah yang Maha Kudus bisa bersatu dengan manusia berdosa. Lalu ajaran palsu itu mengatakan Yesus itu hanyalah seperti yang di dalam bahasa Yunaninya disebut dokein. Yang hanya sekedar mirip dengan manusia. Atau dia hanya sekedar manusia super saja. Dan selanjutnya menurut ajaran palsu yang datang pada waktu itu, mereka katakan bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh dari hikmat, dari pengetahuan yang sempurna yang mereka sebut dengan gnosis. Karena itulah ajaran ini disebut doketisme dan juga ajaran ini disebut juga ajaran gnostik. Dan ajaran palsu itu saudaraku sudah meluas pada waktu itu. Itulah membuat banyak orang Kristen yang ragu-ragu mengikut Yesus. Apakah Yesus itu bisa menyelamatkan saya? Dan bila ajaran itu diterima, itu sama dengan mencabut jantung kekristenan. Itu mengapa? Karena hanya dengan inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus itulah, maka Yesus Kristus itu bisa menjadi juru selamat yang sempurna. Itulah yang ditekankan oleh Yohanes dalam suratnya ini. Bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu Allah memberikan 2 tabiat sekaligus. Pertama, dia adalah Allah 100% asli. Tetapi di samping itu, Yesus juga adalah manusia 100% asli seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa karena tidak dilahirkan dari benih manusia berdosa, tetapi dilahirkan dari Roh Kudus. Dengan kedua tabiat yang ada dalam Yesus itulah, maka Yesus benar-benar bisa memberikan nyawanya untuk menebus, untuk membayar lunas hutang manusia akibat dosa. Dan dia bisa memikul semua dosa manusia
dan bisa menghapuskannya. Dengan inkarnasi itulah Yesus benar-benar bisa menjadi juru selamat yang sempurna. Dengan kedua tabiat itulah Yesus dapat mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa kematian yang menjadi komandan dari semua peperangan rohani terhadap orang percaya itu. Dan dengan kemenangan Yesus melalui kebangkitannya dan melalui kenaikannya ke sorga, maka dikatakan segala kuasa sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan bila kita beriman, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Sehingga kita akan bisa memenangkan semua peperangan melawan si iblis dan si dosa itu. Itu bisa kita baca di ayat 18b. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab anak Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kita akan bisa memenangkan segala pertempuran itu bukan karena kemampuan kita, tetapi sama seperti si Daud tadi, kita melawan mereka dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus yang pasti akan bisa melindungi kita sehingga si iblis itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Dan bila kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 28 hingga 29, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa bila kita sudah beriman kepada Yesus, maka tidak ada kuasa manapun yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena Yesus kita itu jauh lebih besar, lebih kuat, lebih perkasa dari kuasa manapun. Sehingga ketika kita mau percaya kepada Dia, ketika kita mau mengandalkan Dia, pasti saudaraku, sekali lagi pasti semua peperangan rohani ini dapat kita menangkan. Itulah senjata yang pertama, yaitu iman bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan senjata yang kedua supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani ini masih berkaitan dengan yang pertama tadi adalah kalahkanlah dengan kasih. Di ayat 1 dikatakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Dan di ayat 2 dengan 3 dikatakan, mereka itu akan mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Dan kasih seperti itulah yang akan memenangkan kita. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kasih memenangkan kita melawan segala peperangan rohani itu? Karena pertama di ayat 3 dikatakan, bila kita mengasihi Allah, maka kita akan mau melakukan perintah Allah dengan senang, dengan hati yang gembira. Itu berarti saudaraku, bila kita mengasihi Allah, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bila kita sudah menjadi pelaku firman-Nya, mari kita baca apa hasilnya di Matius 7 ayat 24 hingga ayat 25. Dikatakan di sana, bila kita menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang kuat, yang tidak akan bisa roboh oleh apapun. Kita akan menjadi seperti yang dibangun di atas batu karang. Selain itu saudaraku, bila kita melakukan perintah Yesus, maka kita akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh ajaran sesat manapun. Dan kita tidak akan bisa dibodoh-bodohi oleh si iblis itu. Tetapi yang terutama bila kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Di Ibrani Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu bagaikan sauh. Sehingga seperti kapal yang sandar di tengah lautan, walau bagaimana besarnya gelombang dan angin menerpa kita, oleh pengharapan itu kita akan menjadi tetap kuat. Dang meret, dakku mordit, ninnai detai. Karena itu ada yang mengatakan, dengan pengharapan itulah kita bisa memenangkan segala sesuatu. Walaupun semua orang sudah tergeletak,
Kita yang punya pengharapan masih bisa tegak. Walau sudah semua orang menangis dan meraung, kita yang punya pengharapan masih bisa tersenyum. Karena itu pula lah seorang penulis pernah mengatakan begini, ambillah semua harta, ambil semua kehebatan, ambil semua jabatan dari seseorang itu. Dia akan tetap hidup. Tetapi ambillah pengharapannya. Dia pasti akan mati. Karena itu pengharapan itu adalah senjata yang luar biasa. Dan itu kita dapat melalui tindakan kasih kita kepada Allah. Saudaraku, kita yang sudah mengasihi Allah akan tetap berpengharapan bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupan ini, pasti ada yang terbaik, maksud yang terbaik dari Tuhan. Dan yang terutama, apapun yang terjadi dalam hidup ini, satu hal yang pasti yang kita harapkan adalah telah tersedia masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu hidup kekal bersama Dia. Dan yang berikut, saudaraku, kita akan menang dengan kasih, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Mengapa? Karena bila kita mengasihi sesama, maka persekutuan kita menjadi kuat, tidak terkalahkan. Seperti yang kita dengar beberapa khotbah beberapa bulan yang lalu, seperti gereja mula-mula itu. Walaupun mereka ditindas, walaupun mereka dibunuh, tetapi mereka tidak pernah kalah. Mengapa? Karena mereka saling mengasihi, saling terhubung dengan erat. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka menjadi seperti mata rantai yang tak terputuskan. Karena itulah firman Tuhan selalu mengajak seluruh orang-orang Kristen agar semua ruas Nihuria selalu sehati sepikir saling mengasihi. Bila kita saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam huria, di dalam masyarakat, maka gempuran apapun tidak akan mampu mengalahkan kita. Pekerjaan terberat apapun akan mampu kita selesaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hatabata madok, ratos nado tajomna, reminitahido guguna. Itu yang kedua, kalahkan dengan kasih. Lalu selanjutnya nats ini memberi kita senjata yang ketiga untuk memenangkan pertempuran rohani. Itu sesuai dengan nama minggu kita hari ini, yaitu rogate, berdoa. Tetapi untuk ini saudaraku, kita harus membaca perikop ini sampai ayat 14 dan 15. Bila kita sudah memiliki iman percaya, bila kita sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang telah menjadi manusia sejati, maka kita sudah memiliki kepastian keselamatan bahwa hidup kekal itu sudah disediakan bagi kita oleh kasih karunia Allah sebagai hadiah dari Tuhan Yesus. Itu dikatakan di ayat 13. Dan bila demikian, maka di ayat 14 dikatakan, kita akan berani datang berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bila kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, maka seperti dikatakan di Yakobus 5 ayat 16b itu, yang mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan buktinya itu sudah kita baca di epistel tadi. Apa yang tidak mungkin oleh doa si Hana itu menjadi mungkin. Bagi seorang perempuan yang dicap sebagai perempuan mandul, tetapi oleh doa
yang benar itu Hana diberi seorang anak, yaitu Samuel. Saudaraku, doa seperti itu sangat besar kuasanya. Karena itulah ada orang yang mengatakan bahwa dengan doa kita dapat melakukan segala sesuatu. Mengapa? Karena bila kita berdoa itu sama dengan kita mengkontakkan diri kita kepada Allah yang maha kuasa itu. Sehingga kuasa Allah yang maha besar itu tersalur kepada kita seperti arus listrik mengaliri bola lampu sehingga bola lampu ini bisa menyala. Itulah yang dikatakan buku NDHKBP nomor 487 itu. Tukala namar gugu si partangyangi duk pesitaonon dangulo talui. Orang yang berdoa tidak akan dikalahkan oleh pergumulan ataupun oleh penderitaan atau oleh kesulitan apapun. Bahkan yang lain mengatakan, bila kita berdoa, bila kita rajin berdoa, maka kita akan memiliki daya apung. Seperti kita memiliki pelampung, sehingga tidak akan tenggelam oleh apapun. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam segala sesuatu, terutama di kondisi yang masih memprihatinkan di zaman pandemi ini, mari saudaraku, mari budayakanlah hidup yang rajin berdoa dengan benar, berdoa dengan tulus, berdoa dengan penuh iman, agar kita tetap menjadi pemenang, memenangkan segala pertempuran apapun. Jangan pernah tidak berdoa, jangan pernah lupa berdoa. Sama seperti nafas, kita bernafas, tidak pernah lupa bernafas. Seperti itulah kita harus berdoa senantiasa, berdoa dengan tak putus-putusnya. Karena itu saudaraku, mari kita menangkan pertempuran rohani selama di dunia ini. Yaitu dengan iman kita, dengan kasih kita, dan dengan doa kita. Selamat memenangkan peperangan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa bersama-Mu kami akan mampu memenangkan segala peperangan rohani apapun. Kami akan mengalahkannya dengan iman, dengan kasih, dengan pengharapan, dan dengan doa kami. Ya Tuhan, Engkau tahu semua peperangan yang sedang kami hadapi saat ini. Baik secara pribadi, baik di dalam keluarga kami, di dalam ekonomi kami, di dalam usaha kami, di dalam studi kami. Terutama peperangan yang kami hadapi karena pandemi ini. Juga peperangan melawan kuasa atau kelompok yang intoleran. Atau peperangan karena penderitaan yang diakibatkan oleh bencana dan lain-lain. Tuhan, kuatkan kami dengan firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, kami bersyafaat bagi saudara kami yang mengalami bencana. Kuatkanlah hati mereka agar jangan terkubur oleh kesedihan. Tetapi biarlah mereka bangkit dalam pengharapan meraih masa depan yang gemilang bagi mereka. Bapa di sorga yang maha baik, berkatilah seluruh komponen bangsa kami, terutama saudara-saudara kami yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biarlah melalui Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kesatuan dan persatuan bangsa kami semakin kokoh. Ya Tuhan, jagailah para pejabat pemerintah kami, agar mereka bekerja dengan jujur tanpa mau tergoda untuk korupsi. Berkatilah para pengusaha, agar mereka mampu membuka lapangan kerja dan memberikan penghasilan yang semakin baik bagi pekerja-pekerjanya. Berkatilah TNI Polri kami untuk menjaga bangsa ini agar tetap aman dan tentram. Berkatilah para penegak hukum, agar hukum menjadi panglima di negeri ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh tenaga medis, agar melalui mereka Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi virus ini.
Berkatilah semua usaha para ahli agar obat penyembuh untuk COVID ini segera ditemukan dan disebarkan. Berkatilah juga ya Tuhan, rencana pembukaan sekolah belajar tatap muka. Jagailah agar tidak ada yang terinfeksi oleh virus ini. Berkati para gurunya, para pendidik, agar mereka semakin berhikmat mendidik anak ajar mereka. Berkati gerejamu, terutama gereja HKBP Jati Murni ini. Biarlah melalui gerejamu yang sederhana ini, namamu semakin diperluaskan, kerajaanmu semakin meluas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.